Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ina Diva Delisha. Kali ini saya mendapatkan tugas ETS menjelaskan tentang konsep negara damai dalam konteks pemerintahan Pak Prabowo menurut pandangan saya. Menurut saya, negara damai adalah negara yang seluruh warganya hidup dengan rasa aman, saling menghormati, dan mendapatkan keadilan tanpa diskriminasi. Kedamaian tidak bisa hanya diukur dari stabilitas politik atau ketertiban sosial semata, tetapi juga dari kualitas kehidupan masyarakatnya. Apakah mereka dapat bekerja, beribadah, dan berpendapat tanpa rasa takut? Negara damai adalah negara yang adil dan sejahtera, di mana pemerintah dan rakyatnya berjalan berdampingan, bukan berhadapan. Dalam konteks Indonesia, kedamaian harus mencakup persatuan dalam keberagaman, karena kita hidup di tengah berbagai suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Meski kita sudah merdeka lebih dari 7 dekade, jalan menuju kedamaian sejati masih panjang. Ada tantangan yang harus kita hadapi. Yang pertama, kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin yang semakin melebar. Polarisasi politik dan sosial, terutama akibat media sosial dan perbedaan pandangan ideologis. Ketidakadilan hukum, di mana masyarakat kecil kadang merasa tidak dilindungi secara setara. Ancaman terhadap kedaulatan bangsa, baik dari sisi pertahanan maupun ekonomi global. Semua tantangan itu harus dihadapi dengan kepemimpinan yang tegas, bijak, dan berorientasi pada persatuan nasional. Dalam konteks pemerintahan Prabowo Subianto, saya memandang bahwa beliau memiliki latar belakang yang kuat di bidang pertahanan dan keamanan. Hal ini menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara, yang merupakan fondasi utama bagi terciptanya negara damai. Namun, kedamaian bukan hanya tentang militer, melainkan juga urusan hati dan kesejahteraan rakyat. Saya berharap pemerintahan Pak Prabowo bisa menyeimbangkan antara ketegasan dalam menjaga kedaulatan dan kelembutan dalam melayani rakyat. Sikap tegas diperlukan untuk menegakkan hukum dan disiplin nasional, sementara kelembutan penting agar kebijakan yang dibuat selalu berpihak pada kemanusiaan. Langkah yang saya harapkan adalah meningkatkan pemerataan ekonomi, terutama di daerah-daerah tertinggal atau yang terpencil, pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan untuk menumbuhkan semangat cinta tanah air sejak dini, dialog dan rekonsiliasi sosial agar perbedaan pandangan politik tidak lagi menjadi sumber perpecahan, transparansi dan keadilan hukum supaya rakyat percaya bahwa negara berdiri untuk melindungi semua, kedaulatan pangan dan energi agar Indonesia tidak tergantung pada negara lain. Kedamaian dari perspektif rakyat, bagi saya, kedamaian sejati tidak bisa diciptakan dari atas ke bawah saja. Pemerintah memang punya peran besar, tetapi rakyat pun harus ikut berkontribusi. Kita semua perlu memelihara kedamaian sosial, mulai dari lingkungan terkecil, rumah, sekolah, tempat kerja, hingga media sosial. Kedamaian dimulai dari sikap sederhana seperti menghargai perbedaan, menolak hoaks, dan menjaga tutur kata. Kita bisa berharap negara kalau masyarakatnya masih mudah terpecah oleh isu-isu yang belum tentu benar. Kedamaian nasional akan kokoh bila setiap individu punya kesadaran untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, empati, dan gotong royong. Nilai Pancasila sebagai fondasi, bagi saya Pancasila tetap menjadi dasar utama negara damai. Nilai-nilai seperti keutuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial harus dihidupkan dalam setiap kebijakan pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Jika 5 sila itu dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka Indonesia bukan hanya menjadi negara kuat, tetapi ia juga negara yang tentram dan beradab. Saya berharap pemerintahan ini mampu menghidupkan kembali semangat Pancasila secara nyata, bukan sekedar jargon saja. Misalnya, melalui kebijakan yang menjamin keadilan ekonomi bagi rakyat kecil, perlindungan terhadap minoritas, serta pemberantasan korupsi secara konsisten. Saya menegaskan bahwa negara damai adalah tanggung jawab bersama, antara pemimpin dan rakyat, antara pemimpin dan yang dipimpin.
Kedamaian bukan hadiah, melainkan hasil dari kerja keras, kesabaran, dan keikhlasan seluruh bangsa. Saya percaya dengan kepemimpinan Pak Prabowo yang tegas dan nasionalis, serta dukungan rakyat yang bersatu, Indonesia bisa menjadi era baru yang damai, adil, dan sejahtera. Kita semua harus menjadi bagian dari proses itu, melalui sikap positif, kerja nyata, dan semangat persaudaraannya. Mari kita jadikan sebagai negara yang damai, tidak hanya di atas kertas, tetapi terasa di hati setiap warganya. Sekian pendapat saya tentang konsep negara damai dalam kepemimpinan Pak Prabowo. Misalnya ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.